Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Horenisa, NIM 233111010, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Raden Mas Said, Surakarta. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 7 nilai akhlak mulia yang menjadi fondasi kehidupan seorang muslim, yaitu ada musawah, tawasud, ukhuwah, fastabiqul khairat, optimis, dinamis, dan etika dalam berorganisasi dan bekerja. Yuk, dimulai. Oke, yang pertama yaitu ada musawah. Nah, musawah berasal dari kata dasar sawa yang berarti menyamakan atau menyamaratakan. Sedangkan secara bahasa, musawah berarti kesamaan atau ekualitas. Sedangkan secara istilah, musawah adalah sikap terpuji di mana seseorang itu memandang bahwa setiap manusia itu mempunyai harkat dan martabat yang sama tanpa memandang ras, suku, budaya, jabatan, maupun status sosial. Nah, ada beberapa prinsip musawah dalam ajaran Islam, yaitu yang pertama bahwa kesamaan atau persamaan merupakan buah dari keadilan dalam Islam, dan yang kedua yaitu bahwa setiap manusia itu sama derajatnya tanpa ada pengistimewaan seorang dengan yang lain dalam hal tanggung jawab. Yang ketiga yaitu bahwa memelihara hak-hak non-muslim merupakan sebuah kehormatan atau menghargai keyakinan seseorang, dan yang keempat yaitu bahwa setiap manusia itu mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya. Nah, selanjutnya itu ada contoh penerapan musawah bahwa Islam itu datang untuk meningkatkan derajat wanita. Nah, jadi pada masa zaman jahiliyah, wanita itu dianggap sebagai harta yang bisa diperjualbelikan. Maka dari itu, Islam itu datang untuk meningkatkan derajat wanita agar setiap laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada perbedaan derajat. Oke, yang selanjutnya yaitu tawasud. Nah, tawasud berasal dari kata wasato yang artinya tengah atau pertengahan, dan menurut bahasa yaitu moderat. Sedangkan menurut istilah, tawasud adalah sikap terpuji di mana menghindarkan dari perilaku atau pengungkapan ekstrim dan berkecenderungan untuk memilih jalan tengah, yaitu tidak berlebihan ke kanan maupun ke kiri. Nah, untuk membiasakan sikap tawasud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dapat menggunakan cara seperti ini, yaitu yang pertama, menghindarkan perilaku atau ungkapan ekstrim dalam menyebarkan agama atau ajaran Islam. Yang kedua yaitu membiasakan untuk menerima pendapat orang lain yang berbeda pendapatnya, dan yang ketiga yaitu menganggap semua itu saudara atau toleransi dalam kehidupan masyarakat. Oke, yang selanjutnya yaitu ukhuwah. Nah, ukhuwah berasal dari kata akhun yang berarti saudara, dan secara bahasa ukhuwah berarti persaudaraan. Sedangkan menurut istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji yang menumbuhkan rasa kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Nah, proses terbentuknya ukhuwah itu bisa melalui 5 urutan atau 5 peruntutan. Yang pertama yaitu ada ta'aruf, yaitu saling mengenal. Yang kedua, tafahum, yaitu saling memahami. Yang ketiga yaitu ada ta'awun, saling tolong menolong. Yang keempat ada ta'aluf, yaitu bersatu. Dan yang terakhir ada takaful, yaitu saling menjaga. Oke, yang selanjutnya yaitu fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, jadi Allah memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk berbuat dalam hal kebajikan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, contoh dari fastabiqul khairat yaitu mengikuti kompetisi mata pelajaran, membantu orang yang sedang membutuhkan, ataupun berlomba-lomba dalam beribadah. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang memiliki sikap fastabiqul khairat, yaitu yang pertama, berbuat amal ibadah itu dengan ikhlas, yaitu tidak semata-mata mencari pujian, akan tapi
untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu selalu antusias dalam hal kebaikan, yaitu dengan cara membiasakan hal yang baik. Dan yang ketiga yaitu tidak merasa puas, tetapi selalu berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dan bersyukur dan tidak pernah berhenti untuk berjuang. Nah, selanjutnya yaitu optimis. Nah, optimis adalah sikap selalu berpengharapan baik terhadap segala hal. Optimis juga bisa disebut dengan percaya diri. Nah, jadi optimis berarti keyakinan bahwa setiap segala hal yang akan dilakukan itu berujung pada hasil yang memuaskan asalkan dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh. Oke, yang selanjutnya yaitu sikap dinamis. Nah, jadi sikap dinamis adalah sikap penuh tenaga, artinya mereka selalu mudah untuk bergerak cepat dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Nah, jadi orang yang punya sikap dinamis, mereka biasanya akan selalu aktif di lingkungannya dan selalu meningkatkan kualitas dirinya walaupun mereka berada di lingkungan yang baru dikenalnya. Oke, yang selanjutnya yaitu etika dalam berorganisasi dan bekerja. Yaitu yang pertama kita harus mempunyai sikap profesional yaitu di dunia organisasi maupun di dunia kerja. Yang kedua yaitu kita harus bersikap kolaboratif, yaitu kita harus mempunyai komunikasi yang efektif antar sesama orang organisasi maupun teman kerja. Dan yang ketiga yaitu kita harus saling menghormati dan menghargai pendapat atau menghargai perbedaan yang terdapat dalam organisasi maupun pekerjaan. Oke, yang selanjutnya yaitu dalil tentang ukhuwah, yaitu berada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, jadi ayat ini menegaskan bahwa keimanan itu lebih kuat daripada sekedar ikatan darah atau suku. Jadi ayat ini juga menjelaskan bahwa kita harus mendamaikan saudara kita yang sedang berselisih. Kita tidak boleh membiarkan perselisihan itu terjadi atau merajalela di sekitar kita. Jadi kita harus selalu berdamai dengan siapapun. Oke, yang selanjutnya yaitu dalil tentang fastabiqul khairat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli jahatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ayat ini memerintahkan kita untuk menyegerakan semua hal-hal yang berujung dalam hal kebaikan, atau kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, karena agama Islam bukanlah agama yang mengajarkan untuk kemalasan, akan tetapi mengajarkan kita untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Selanjutnya yaitu penerapan sikap tawasud dalam perbedaan pendapat. Nah, jadi perbedaan pendapat itu merupakan hal yang pasti ada dalam kehidupan manusia. Nah, dengan sikap tawasud kita tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dari satu pihak saja dan menolak orang lain, akan tetapi bisa mengambil keputusan dengan jalan tengah atau adil dan bijaksana. Nah, mengapa sih kita itu harus menerapkan sikap tawasud dalam mengambil sebuah perbedaan pendapat? Nah, karena sifat tawasud ini sangat esensial karena berdiri lurus, tidak condong ke kanan maupun condong ke kiri. Nah, hal ini merupakan suatu kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, karena kalau kita tidak menerapkan sikap tawasud, kita akan terjerumus dalam ekstrim yang berbahaya, yaitu lebih condong ke kanan maupun condong ke kiri, yang
hal itu dapat memecahkan sebuah forum. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan tawasud, yaitu yang pertama kita harus mendengarkan semua pihak itu berpendapat. Nah, kita harus mendengarkannya dengan baik. Dan yang kedua yaitu kita harus mencari titik temu dengan mencari kesamaan di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Yang ketiga yaitu menyikapinya dengan baik, tidak boleh menyikapinya dengan menghakimi sendiri. Dan yang keempat yaitu kita harus menyikapi perbedaannya itu dengan hikmah atau mau'izah hasanah atau nasihat yang baik. Nah, jadi contoh penerapan tawasud dalam perbedaan pendapat yaitu kita harus menghormati pendapat yang telah disetujui atau pendapat yang berasal dari hasil musyawarah, walaupun hasil dari musyawarah tersebut bukan merupakan pendapat hasil pemikiran kita sendiri, seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu contoh kolaboratif dan optimis dalam berorganisasi, yaitu contoh yang pertama yaitu dalam kepanitiaan Maulid Nabi. Nah, jadi contoh kolaboratif dan optimisnya yaitu setiap divisi harus berkolaboratif dan aktif dalam menyelesaikan tugasnya masing-masing. Setelah itu saling mengingatkan, saling menyemangati, dan saling memberikan masukan agar optimis dan yakin bahwa kegiatan tersebut akan berhasil. Nah, contoh yang kedua yaitu dalam kegiatan lomba MTQ antar kelas. Nah, jadi contoh kolaboratif dan optimisnya yaitu setiap satu tim kita harus belajar bersama-sama, saling mendukung, saling mengingatkan, saling memberi masukan dari anggota timnya. Setelah itu berdoa bersama dan berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil atau juara yang terbaik, seperti itu. Itulah contoh dari kolaboratif dan optimis dalam berorganisasi. Yang selanjutnya yaitu kode etik dalam organisasi berbasis nilai Islam, yaitu yang pertama adalah nilai ikhlas, karena sebuah keikhlasan akan membantu melancarkan sebuah kegiatan yang kita lakukan dalam organisasi karena semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu amanah dan tanggung jawab. Dalam organisasi kita harus mempunyai sikap amanah dan tanggung jawab dalam organisasi. Yang ketiga yaitu ada tawasud, yang keempat ada ukhuwah, yang kelima ada fastabiqul khairat, yaitu juga berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang selanjutnya yaitu ada ta'awun, yaitu saling tolong menolong. Yang selanjutnya ada dinamis dan optimis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.